Terus kata Rasul apa? Lauk yang paling lezat adalah cuka. Padahal Syifa kebayang nggak sih cuka apa enaknya enak, gitu. Iya. Ya. Tapi Rasulullah membesarkan hati istrinya ya, lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Ya. Dan ini dikisahkan dalam sebuah hadis ya. Jadi kisahnya adalah bahwa Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Kami dari pengajian Kamis Manis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Nah, seperti yang sudah Syifa jelaskan di episode-episode sebelumnya, bahwa pengajian Kamis Manis ini dari Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir seperti biasa narasumber kita di sini yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih Ustazah puasanya? Alhamdulillah lancar ya Ustazah? Alhamdulillah. Iya, terus kita juga sudah silaturahmi, berlebaran, sudah happy, sudah liburan juga Ustazah. Sekarang waktunya kita beraktivitas kembali. Semoga Allah memberikan keberkahan di setiap aktivitas yang kita jalani. Amin. Amin, amin. Nah, pemirsa yang di rumah, untuk episode kali ini temanya yaitu larangan mencela makanan. Pasti sudah pada penasaran apa aja sih larangan? Kenapa mencela makanan itu harus dilarang? Dan apa sih maksudnya dari mencela makanan? Apakah ngatain makanan itu jelek atau seperti apa? Mari kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan dibahas, larangan mencela makanan. Silahkan Ustazah. Terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan untuk seluruh yang ada di studio ataupun di rumah, taqabbalallahu minna wa minkum. Juga untuk Syifa, mohon maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Kalau selama ini mungkin Kamis Manis ada yang disengaja ataupun tidak sengaja, ada kehilafan atau kesalahan, mudah-mudahan kita saling membuka hati kita dan bisa saling memaafkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang Syifa utarakan ya, bahwa materi kita kali ini adalah tentang larangan mencela makanan ya. Jadi memang dalam Islam ini aturan yang diarahkan oleh Nabi kita, oleh Rasul kita sudah sedemikian rapih ya, sudah sedemikian indah, sudah sedemikian juga lengkap. Bahwa dalam makanan pun, dalam kita entah menyajikan ataupun memakan ataupun mungkin kita ketika diundang ada makanan yang begitu banyak ya, itu banyak adab-adab atau hal-hal yang telah diatur oleh Islam. Dan ini tentunya semuanya tujuannya adalah untuk menyelaraskan ya, untuk harmonisasi ya, kemudian untuk juga kita dijaga oleh Allah bagaimana kita punya karakter yang baik, kemudian karakter yang merasa cukup ya, juga karakter yang tidak serakah terhadap bahkan terhadap makanan. Jadi kenapa kita dilarang mencela makanan? Rasulullah SAW adalah tokoh atau figur yang benar-benar luar biasa ya, karena Rasulullah diceritakan ya dalam sirah bahwa beliau tidak pernah mencela makanan. Jadi nggak pernah tuh mencela makanan Syifa, ya, nggak pernah misalkan ini keasinan gitu, oh ini kemanisan,
ya ini basi gitu. Ya misalkan kan mungkin nih kita lagi acara halal bihalal ya, atau acara walimah, kemudian acara sunatan dan lain-lain, atau acara jamuan undangan aja lah gitu, misalkan antara 2 buah keluarga ya. Kan nanti ada tuh misalkan mungkin yang nasinya rada basi ya, atau yang mungkin sayurnya kok bukan sayur asem tapi asem gitu ya. Jadi kan ini semua sebenarnya diatur oleh Islam. Ketika kita menghadapi hal itu, apakah kita langsung komen, langsung komplain, atau langsung mengecap gitu ya, bahwa ini kok begini ya rasanya gitu ya. Nah ini dalam Islam diatur bahwa ketika kita menghadapi makanan, kalau kita suka maka segera makan. Artinya dinikmati makanan itu kalau kita suka. Nah, kalau kita tidak suka maka kita disuruh apa? Diam atau tidak memakannya atau tinggalkan. Ya, jadi nggak usah repot gitu, nggak usah ruwet ya. Kalau mau makan, kalau nggak mau nggak usah dikomen, nggak usah diapain, tinggalin gitu. Nggak usah dimakan, nggak usah juga dikomen ya. Apalagi kalau udah nggak makan terus dikomen. Ya, tadi sotonya nggak enak ya, rada-rada asem gitu. Tapi bukan jeruk nipis asemnya gitu, misalkan, atau apalah gitu ya. Nah ini sebenarnya ini membentuk karakter kita ya, bahwa kita disuruh bersyukur ya, kita disuruh berkata yang baik atau diam. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, kata Rasul, kalau kalian atau kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, jadi ini sebenarnya mental ya, mental kita. Kalau kebiasaan sering komen, maka apapun akan kita komen gitu. Atau kalau kita sering mencela atau mungkin tidak menerima sesuatu yang terjadi kepada kita, pasti semua tidak kita terima. Gitu. Banyak aja nggak diterima, apalagi dikit. Ya, enak aja kadang nggak diterima, apalagi nggak enak gitu. Nah, maka di sini Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk punya sikap apa? Bersyukur. Ya, nah, terhadap makanan pun begitu. Ya, kalau kita mau makan, kalau nggak mau diam. Dan Rasulullah pernah bersabda ya dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Ya, muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jika suka beliau makan, dan jika tidak suka beliau tidak memakannya. Jadi begitu ya Siva ya, nanti kalau kita silaturahim, kita mungkin diundang walimahan, atau mungkin kita diundang perayaan-perayaan yang di sana disediakan makanan. Kalau ada sesuatu yang kita suka, makan. Ya, tapi kalau ada yang tidak kita suka, tinggalkan atau nggak usah dimakan. Ya, jadi intinya sih nggak usah repot gitu. Ya, nggak usah repot aja. Ya, simple aja. Apalagi pakai di foto-foto. Sebenarnya makanan bukan untuk dipoto gitu ya. Kalau dipoto kan kalau ngasih nggak apa-apa. Ya, artinya tahadus bin nikmah ya, tahadus bin nikmah, berbicara dengan nikmat ya, mengutarakan nikmat gitu. Tapi kalau cuma fotonya doang nggak ada apa-apanya kan kasihan yang ngelihat gitu. Jadi ini juga hal-hal yang harus kita jaga. Jadi begitu Siva. Nah, Ustazah nih, Syifa pengen tanya ya Ustazah ya. Tadi kan udah jelasin sama Ustazah. Nah, bagaimana kalau berarti kita hukumnya itu untuk mengomentari makanan tuh gimana Ustazah? Karena kan mungkin beda konteks ya Ustazah ya, antara makanan yang dikomentari benar-benar saat lagi makan-makan acara sama seperti mungkin lomba masak gitu ya Ustazah ya gitu. Terus kalau misalnya kita memberitahu itu bagaimana yang benar gitu Ustazah? Apa harus benar-benar dibilang makanannya nggak enak, kurang garam gitu-gitu, gimana tuh Ustazah? Iya, ini dua hal yang berbeda ya Siva ya. Artinya begini, ini kalau yang kita mencela makanan itu konteksnya adalah akhlak, karakter kita. Berarti karakternya bisa jadi suka mencela gitu. Tapi kalau yang tadi misalkan dalam kompetisi lomba masak apa-apa, terus dikomentari ini kurang gula atau ini kurang garam atau ini kurang bumbu yang ini gitu. Nah itu
untuk kebaikan. Ya, kalau untuk kebaikan memang harus dikasih tahu ya, karena untuk kemajuan dia nanti ketika mungkin nanti ikut lomba lagi, ikut hal-hal yang sifatnya terulang makanan akan seperti itu gitu. Jadi dikasih tahu mana yang lebihnya, mana yang kurangnya, mana yang pasnya gitu. Nah ini beda konteks ya. Kalau yang ini boleh nih. Kalau yang komentar apalagi misalkan kuliner kan, oh ini enak banget gini gitu ya. Ya boleh gitu. Itu kan memuji ya. Kalau kuliner biasanya memuji. Atau kalaupun tadi ya nggak apa-apa begitu juga. Itu kan dalam rangka berlomba-lomba ya untuk memilih siapa yang paling pas rasanya. Gitu. Iya. Baik Ustazah, tapi kalau misalnya masakan seorang istri itu gimana tuh Ustazah tuh? Nah, hukumnya gimana tuh? Iya. Ya. Jadi disinilah peran suami ya untuk selalu membahagiakan istrinya. Ya, jadi idkhalus surur, membahagiakan, selalu memberikan kebahagiaan sampai misalkan masakan nih asin, ya asin atau nggak enak ya, ditanya sama istrinya enak nggak? Enak gitu. Karena ini ada berapa bahasan nih. Pertama dia nggak mencela makanan. Kalau dia mau dia makan, kalau nggak mau tinggalkan. Ini kan dia makan berarti walaupun nahan-nahan rasa yang nggak enak atau asin tetap dia makan. Berarti dia dapat pahala tuh. Seorang suami membahagiakan istri. Yang kedua, bohongnya suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk kebaikan itu boleh. Ini yang pernah kita bahas bahwa ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Betul. Ya itu kan bohong kan, rasa nggak enak dibilang enak gitu. Ya asin dibilang mantap gitu, padahal mungkin ya emang nggak enak gitu. Nggak enak. Iya. Nah Ustazah, kalau misalnya makanan itu misalnya kurang garam gitu, kita tahu itu kurang garam Ustazah. Boleh nggak kalau kita ngambil sendiri garamnya gitu, buat ke makanan kita biar rasanya lebih enak, tapi hal itu kita lakukan karena nggak enak buat ngomong sama yang masak gitu, gimana Ustazah? Yeah. Nah itu kalau disediakan garamnya atau misalkan ada lada, ada garam, ada apa ya, boleh kayak tukang bakso nih, kan betul. Ada kita boleh kan nambah ini dong, nambah garam gitu, nambah ini kan emang mereka punya stoknya gitu atau disediakan. Tapi kalau oleh tuan rumah atau sohibul bait yang nggak disediakan ya jangan nyari. Kayak misalkan ada contoh ya Siva ya, suatu kejadian nih, ini kisah nyata, ada disediakan bakso, terus nggak ada sambelnya, terus nyari ada sambelnya nggak, kan jadi merepotkan yang punya rumah gitu. Padahal ya udah yang ada diterima. Kalau nggak ada di situ berarti emang nggak ada gitu. Ini karena dia nanya sambel, akhirnya dia nyari-nyari gitu. Terus padahal ya udah diterima. Kayak misalkan ada bawang, nggak ada bakso nih, masakan bakso nggak ada bawang gorengnya, ditanya ada bawang gorengnya, ada bawang goreng nggak gitu kan? Nah itu hal-hal yang itu yang masuk juga dalam kalau yang ada dimakan. Kalau yang nggak ada, ya udah ditinggalkan aja gitu. Nah ini Ustazah mau cerita juga nih, Siva, Rasulullah nih bahkan ya, Rasulullah ketika meminta kepada istrinya ada makanan apa nih di rumah gitu, nggak ada, adanya cuka. Ya cuka mungkin entah cuka dibuat pakai apa yang rasanya jadi asem, asinan atau apa ya. Terus adanya begitu doang. Terus Rasulullah beliau memintanya dan makan dengan cuka tersebut gitu. Terus kata Rasul apa? Lauk yang paling lezat adalah cuka. Padahal Siva kebayang nggak sih cuka apa enaknya enak, gitu. Iya. Tapi Rasulullah membesarkan hati istrinya ya, lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Ya. Dan ini dikisahkan dalam sebuah hadis ya. Jadi kisahnya adalah bahwa Nabi SAW pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Tetapi mereka menjawab, kami hanya mempunyai cuka. Lalu beliau memintanya dan makan dengannya dan bersabda, lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Sampai diulangin, artinya ini bukannya basa-basi, bukannya hal yang bukannya basa-basi, terus bukan juga hal yang bohong gitu, bukan. Tapi hal yang memang sudah Rasulullah ada dalam sifat Rasul gitu. Jadi ini kita kan hal seperti ini harus kita latih sifat. Jadi kalau mudah-mudahan kita termasuk pribadi yang menerima gitu. Ada apapun kekurangan, misalkan ini kopi kurang pahit, udah nggak usah dikomen. Ya udahlah emang kecuali kita jadi juri kopi gitu ya. Boleh dikomen begini, komen gitu. Tapi kalau memang bukan juri, kita disediakan, bersyukur aja, alhamdulillah masih disediakan kopi. Ya misalkan tehnya kurang manis, ya udah dinikmati aja, alhamdulillah masih disediakan teh. Ya. Intinya yang ingin diajarkan oleh Islam adalah
sifat atau karakter atau akhlak selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Gitu, Iya, nah Ustazah tadi kan disebutkan sama Ustazah itu harus dilatih ya Ustazah. Berarti kan harus sejak dini. Nah, jadi Syifa kepikiran nih Ustazah. Kalau biasanya yang suka bilang nggak enak nih, kurang garam gitu, keasinan apa-apa, biasanya yang lebih jujur itu kan anak-anak ya Ustazah ya. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kalau tidak boleh atau dilarang untuk mencela makanan seperti itu? Karena kan anak-anak paling jujur ya Ustazah dibandingkan orang-orang lainnya gitu. Nah, apalagi ditakutkan kalau makanan itu ada di suatu acara, bahkan ada di depan orang yang masak, itu bagaimana melatihnya Ustazah? Ya, memang benar anak-anak itu pribadi yang jujur ya. Terus fitrah. Jadi fitrahnya sebenarnya dia itu suci. Suci dalam arti gini, Syifa, ini anak bisa ngomong begini karena ada yang ngajarin nih. Ya, jadi bisa jadi orang di rumahnya yang besar yang selalu begitu gitu. Misalkan ada ini kurang garam nih, ini kurang ini. Kan kadar garam dia juga diajarin sama siapa? Sama keluarganya. Kadar ini cukup garamnya atau kurang garamnya, atau dia biasa misalkan hambar ya biasa aja. Ketika makan yang di tempat yang asin mungkin standar asinnya beda gitu. Bagi dia itu asin banget padahal standar, atau karena dia biasa asin, ketika ada yang standarnya biasa dia bilang itu kurang asin gitu. Artinya sebenarnya sifat-sifat ini bukan tanpa awal yang dia tiru gitu. Artinya pasti ini dari orang-orang sekitarnya. Nah, cara melatihnya gimana? Berarti memang kita nih yang dewasanya ya belajar menerima. Jadi jangan salahkan anak kecil, jujur bener dia jujur. Tapi kenapa dia selalu jujur tapi kadang menyakitkan jujurnya? Karena memang orang dewasanya juga selalu berbuat seperti itu di dalam rumahnya. Ya, jadi orang dewasanya nih yang harus berusaha apa? Punya mental, punya akhlak, punya karakter yang selalu menerima. Ya, kecuali untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan, yuk cobain ini kurang apa nih gitu. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau selalu ada masakan kurang garam nih, ini kurang enak nih, kurang ini. Nah, berarti mereka anak-anak kecil itu belajar dari orang dewasa. Ya, yang disalahkan bukan anak kecilnya memang. Ya, karena anak kecil ini fitrah, masih suci. Jadi yang membentuk, yang mewarnai, yang membuat anak kecil ini selalu punya komen begini, komen begitu adalah orang tuanya, atau kakak-kakaknya, atau siapalah yang orang-orang sekeliling sekitarnya. Anak gitu. Syifa setuju banget sih sama pendapatnya Ustazah, gitu, keren banget jawabannya Ustazah. Sampai nggak terasa bahwa pembahasan kita kali ini itu sudah cukup sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang tema larangan mencela makanan. Nah, pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis pada kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lulu tadi bisa diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.